Kisah Dedi Mulyadi, putra yang terlupakan. Pada sebuah pagi yang cerah di desa Sukapula, sebuah desa kecil di kaki Gunung Tangkuban Perahu, Jawa Barat, sekitar 30 tahun yang lalu, seorang wanita bernama Siti Mariam sedang membersihkan halaman masjid tua yang sudah berdiri sejak zaman nenek moyang. Saat hendak membuka pintu gerbang kayu yang mengkilap akibat usia, dia terdengar suara tangisan bayi yang lembut namun jelas terdengar di tengah embusan angin pagi. Dia mencari-cari sumber suara hingga menemukan bayi lelaki yang tertutup kain batik tua bergaris-garis emas di sudut terluar halaman masjid. Bayinya memiliki bibir tebal dan dahi yang lebar, dengan rambut hitam kemerahan yang sangat langka. Di jari kelingking tangannya kanan terpaku sebuah cincin perak kecil yang memiliki ukiran singa berdiri gagah dan bunga melati yang sangat halus. Setiap lekukan ukiran tampak dibuat dengan teliti oleh tangan ahli. Tak ada informasi apapun tentang orang tua bayi itu, jadi Siti Mariam memutuskan untuk mengasuhnya dan memberi nama Dedi Mulyadi. Nama Dedi diambil dari kata Dedi yang berarti pengabdian dalam bahasa Sunda, sedangkan Mulyadi berarti orang yang mulia. Warga desa dengan senang hati membantu merawatnya, namun pertanyaan tentang asal-usulnya selalu mengikuti setiap langkah pertumbuhannya. Dedi Mulyadi memiliki mata batin yang tajam, yang membuatnya bisa membaca hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia sering melihat kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan dan bisa merasakan kehadiran orang-orang yang tidak terlihat. Namun, dia tidak pernah menceritakan hal ini kepada siapapun karena dia tidak ingin dianggap aneh oleh warga desa. Hingga suatu hari, ketika Dedi berusia 10 tahun dan sedang bermain di sekitar reruntuhan tembok batu yang terletak di belakang masjid, seorang pemuda tua bernama Kakek Jaya yang tinggal sendirian di ujung desa melihat cincin yang selalu dikenakan Dedi. Kakek Jaya yang dikenal sebagai orang yang hafal cerita-cerita kuno desa itu langsung meraih tangan Dedi dengan mata penuh kagum dan air mata yang mulai mengucur. Dia punya cincin raja, bisik Kakek Jaya sambil menatap ukiran pada cincin itu. Ia kemudian menjelaskan kepada warga yang berkumpul bahwa cincin itu pernah milik Raden Raja Siliwangi, seorang raja yang sangat terkenal di Jawa Barat karena kebijaksanaannya dan keberaniannya. Kerajaan itu dikenal sebagai pusat perdagangan dan pertanian yang makmur dengan tanah yang subur dan rakyat yang bahagia. Namun, sekitar 150 tahun yang lalu, kerajaan itu hilang tanpa jejak. Beberapa cerita mengatakan karena banjir besar yang melanda, yang lain menyatakan mereka pindah ke tempat yang lebih aman dan menyembunyikan jejak mereka dari ancaman luar. Masyarakat Jawa Barat meyakini bahwa Dedi Mulyadi adalah keturunan langsung dari Raja Siliwangi dan bahwa dia dipilih untuk membawa kembali kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat Jawa Barat. Dedi tumbuh menjadi pemuda yang tinggi dan gagah dengan postur yang tegap. Ia memiliki sikap yang lembut namun tegas, selalu siap membantu warga yang kesusahan tanpa pamrih. Dedi sangat rajin berpuasa dan selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia sering mengunjungi warga desa yang sakit, memberikan makanan dan obat-obatan, serta membantu mereka dalam berbagai kebutuhan. Dia juga sangat peduli dengan pendidikan dan sering menjadi guru sukarela di sekolah desa. Ketika musim kemarau panjang menghantui desa dan sumur-sumur mulai mengering satu persatu, membuat tanaman mulai layu dan pasokan air minum terancam, Dedi merasa ada suara dalam dirinya yang mengarahkan dia ke arah lereng bukit yang jarang dikunjungi karena dianggap berbahaya. Dia kemudian membawa beberapa warga desa yang percaya padanya ke lokasi yang dia rasakan. Di tengah reruntuhan tinggi dan semak berduri, mereka menemukan sebuah pilar batu dengan ukiran yang sama dengan yang ada pada cincin Dedi. Di belakang pilar itu tersembunyi sebuah sumur bawah tanah dengan tangga batu yang masih kokoh berdiri. Air yang keluar dari sumur sangat jernih dan banyak, persis seperti yang diceritakan dalam cerita kuno tentang sumber air kerajaan yang pernah menyuburkan seluruh tanah desa. Kisah ini membuat kepercayaan warga bahwa Dedi adalah keturunan langsung Raja Siliwangi dan bahwa dia dipilih untuk membawa kembali kemakmuran desa Sukapura. Dedi menggunakan kemampuan dan kebijaksanaannya untuk membantu warga desa, membangun infrastruktur, memperbaiki pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dedi Mulyadi menjadi sosok yang sangat dihormati di desa dan namanya menjadi sinonim dengan kebaikan dan kepemimpinan. Dia terus menginspirasi generasi muda untuk menjadi lebih baik, dan desa Sukapura menjadi contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Dedi kembali ke desa Sukapura dan memulai karirnya sebagai aktivis sosial.
Dia membantu masyarakat desa dalam berbagai bidang, dari pendidikan hingga kesehatan. Dia juga menjadi pemimpin dalam berbagai proyek pembangunan desa dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa tahun kemudian, Dedi dipilih sebagai calon bupati di daerahnya dan berhasil memenangkan pemilihan dengan suara yang sangat banyak. Dia menjadi bupati yang sangat populer dan berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Dia juga menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin muda lainnya, dan namanya menjadi sinonim dengan kebaikan dan kepemimpinan.